Pertanyaan pertama, buat abang berempat. Pertanyaan pertama, buat abang berempat. Kalau nanti sudah punya anak, apa masih sentolok bikin video di YouTube? Tolong jawab pertanyaan saya. Kalian menyelamatkan tidur malam saya. Pertanyaan ini paling sedih. Bagaimana punya anak, Telek? Kita tuh masih jomblo. Berpikir aja gimana punya anak kalau masih jomblo. Ini pertanyaan paling sakit. Paling sakit lubuk hati saya. Kalau anak tahu bagaimana saya menjadi jomblo. Udah banyak dibongkar sebelum episode. Please. Hidung kecilin jangan digedein. Pasti bikin pada saat sudah punya anak. Anak ya? Anak! Kru tisu kru. Tanah dalam gua ada nih. Bajingan. Lu nggak pingsan? Why? Udah tahu ya, udah tahu kenyataannya gitu loh. Hanya anak. Nggak, tapi kesimpulannya kalau punya anak nanti gua ajak anak gua biar sentolop juga. Gitu. Bodoh amat. Bagus. Iya Pak, udah teras Pak. Oke, Kak. Itulah kenapa kita jomblo. Langsung saja di-cut. Punya anak kalian bilang. Kocit bilangin dulu. Anjir. Gimana mau punya anak? Pacar saja tidak punya. Sip. Belum di-cut ya? Belum. Maksudnya pas gue muter tadi di-cut bukan? Gimana? Nggak ada unsur sinetron. Gimana? Artis noob. Nggak mau tahu. Artis noob. Pecat lightingnya. Anjir. Iya dong. Tapi Iya gue ya. saya kalau sudah punya anak nanti, saya akan ajarkan bagaimana betapa bagusnya sosial media. Ini promo anak gue kayak Will Smith. Kayak Will Smith Bikin film. Kalau Will Smith After Earth, kalau gue After Hour. After hour Setelah 1 jam. Punishment. Bukan yang di itu tuh. Hah? Kayak semacam ya gitu. Apa sih Mi? Jadi jawab dulu pertanyaannya Pak, cepat. Kan udah budak. Dari tadi. Oke, dah. Berhubung saya lebih beruntung dari mereka bertiga karena saya sudah mempunyai pacar. Maka cita-cita itu Bubarin yuk. Bubarin videonya. Ada sakit hati. Yuk. Maka cita-cita dan pertanyaan kalian terkabulkan oleh saya. Oke. Saya bakalan membuat anak saya sentolop juga di dalam kandungan. Hingga melahirkan. Ya dalam kandungan udah breakdance ya anak lu ya. Breakdance lo juga stres akan breakdance. Malahan biarkan saya yang hamil daripada istri saya. Dah. Close. Loh, iklan. Cut iklan. Sensor. Iklan. Jadi Iklan. saya itu adalah sebenarnya seorang mafia. Mafia apa transgender? Tadi katanya hamil. Itu adalah daripada sampingan saya Oh, oke. sebagai seorang mafia. Kos janin. Jadi hanya seperti itu pertanyaannya. Kontrakan janin gitu loh. Jadi nama saya Tukiman. Hah? Dalam kurung samaran. Oh. Pokimai. Hidup saya kok Pukim? Cukim. Aslinya samaran kan tadi? Nama samaran saya Tukiman. Aslinya? Tukinam. Enggak sebentar. Nama samaran tuh Kiman. Asli tuh Kinam. Nggak ada jauh-jauhnya dan cuma berbalikan huruf terakhir. Sia-sia gitu dia bikin nama samaran sebenarnya. Jadi cuman seperti itu aja pertanyaannya. Bukan sebentar kan belum dijawab. Pertanyaannya apa? Jawabannya kemana-mana. Oh ya udah ya.
Udah sih. Sudah saya jawab pertanyaannya. Dah, Saya iklan. akan tetap Udah. mentolok. Nah, pertanyaan Dah. selanjutnya untuk Anda. Iklan. Iklan. Edan semua. Edan. Pertanyaan berikutnya. Pengalaman paling memalukan kalian pada saat di zaman sekolah? Deng, deng. Dia tidak pernah sekolah. Kan lu lagi menghayati setan. Gua lagi menghayati. TK campur Enggak. Serius nih. Ini Serius. nggak ada SD SMP atau Pokoknya sekolah. Masalahnya gue bingung. SD. Yang paling memalukan, Pak, pada saat saya kelas 1 SMK di 33, Pak. Kenapa, Mas? Pada saat itu. Gua izin kan. Jadi gua bilang sama emak gua nih, libur hari ini. Kenapa? Rapat. Ya kan guru. Sedangkan gua udah bikin surat apa? Sakit. Liburan. Gua kasih ke sekolah kan. Sakit. Udah tuh. Tahu gua bolos. Ya kan gua ke Gading. Pas di jam yang sama abis gua ngasih surat itu, ya kan, waktu bolos itu gua ketemu guru gua lo di Kelapa Gading. Ketahuan gua kalau bolos, bohongan. Ternyata Diceramahin gua. sebenarnya itu ya, pas ketemu gurunya di Gading, gurunya ternyata bilang begini, loh kamu ngapain di sini? Barengan dong kita bolos. Ternyata gurunya bolos Pak, juga. gurunya nggak bolos, Pak. Gurunya itu pas mau beli bahan pakaian tata busana kan, gua kan dulu kan tata busana kan. Itu yang kenapa saya keluarin, Pak. Dulu dari SMK. Tata busana saya dikeluarin. Ya kan? Gara-gara saya Hah? Bukan nyolong kain, setan. Gara-gara gua kan mau ambil. Kenapa kamu tata busana? Aduh, kamu ini saya tampar lama-lama ya. Jadi gitu, Pak. Ya kan? Itu hal yang paling bodoh yang perlu gua lakukan. Ya kan? Sejauh ini belum ada yang pinter sih yang lu lakuin. Dulu gua pinter. Dulu tahun 98. pinter dia. Dulu tahun 98 anak Juara kecil. satu terus. Juara 1. Kelas 2 orang. Yang satu ini sakit mulu lagi. Juara 1 dia. Sering di sekolah. Pengalaman memalukan itu di sekolah ya. Jadi pada saat kelas 2 SD. Softtek. Kok pakai softtek? Kan gua lagi ngomongin pengalaman gua. Pengalaman lu ntar dulu. Nah, serius. Jadi pas kelas 2 SD, guru gua masih ingat namanya. Siapa? Bu Nababan, ya. Sebenarnya orang nggak galak, ya. Cuman ya emang agak tegas gitu kan. Suatu saat kelas 2 SD nih, inget banget gua ulangan nih ceritanya. Ya kan? Pas masuk Bu Nababan ngomong gini. Semuanya jangan ada yang keluar kelas. Maksudnya kan jangan main-main gitu kan, jangan kebanyakan berdiri gitu maksudnya kan. Tapi gue tuh entah kenapa menangkapnya di otak gue, jangan kelas nih, gitu kan. Lagi ujian, goblok kencing gue. Gue keluar gimana nih? Anak-anak pada tenang aja kan ujian. Temen gue, kok ngocor? Enggak, lu kali. Asparagus ya. Bawahnya bagus deh pak genangannya. Bunda mana bisa tinggal atau ngeluh. Kok kamu kecil di kelas? Kata ibu tadi gak boleh keluar. Bunda mana apa? Ya ampun bukan gitu maksud ibu. Ayo. Langsung besoknya kan ngobrol sama nyak gua sampai salah tingkah Bunda mana guru gua. Bu, bukan gitu maksud saya loh bu. Maksudnya nyokap gue malah ketawa-tawa gitu malah sambil iya ngerti kok gue kayak berkuku yang paling lucu pas lagi digendong sama Bu Nababan gue diketawain. Jadi kelas 2 SD 3, 4, 5, 6 kan gitu gue ruang gurunya tuh paling ujung jadi ngelawatin kelas 4, 3, 5, 6 diketawain kan ngompol si Bu Nababan belain gue lo gitu-gitu. Kamu kemarin berak di celana. Oh bapak berak di celana. Bapak berak di celana. Bapak dengerin cerita saya dari tadi. Nih yang nanya Budi. Jadi ada kakak kelas ngeledekin itu tadi. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya itu kerjaan yang paling memalukan sih kelas 2 SD. Satu lagi itu pada saat gue SMA pak. Ya ulangan matematika. Nama gurunya gue juga masih ingat Bu Rosma pak. Ya Bu Rosma juga sama. Baik orangnya baik banget malah. Cuman emang agak tegas gitu kan. Satu saat sebelah gue masih ingat namanya Surya ya kan. Kelas 2 SMA nih. Dia ulang matematika. Punya ide tiba-tiba si Surya. Tar. Yang catatan kemarin nih soalnya persis. Dalam hati gue ya juga ya sama ya.
Gimana Sur? Kita kerja sana? Oke sip. Jadi kerjasamanya begini, ini kan tas taruh samping nih, set gitu kan, di bangku berdua nih, tas taruh samping, gua ambil buku catatan, lu liatin Sur, jadi si Surya ini bagiannya ngeliatin Bu Rosma ya guru gitu. CCTV lah ya. CCTV, gua bagian ngintip catatan. Blak. Apa ya? Aman Sur, aman tar. Oke sip. Aman Sur, aman tar. Sur. Sur. Bu. Kabar gimana lu? Sehat. Sur, Surya MT. Sur. Sur. Tiba-tiba kelas hening, Pak. MT semua sekolah. Akhirnya gua digerek taruh sini. Kerjain di meja guru. 9 loh, Pak, nilainya. Oke. Kira-kira Bapak tadi ingat contekan. Iya. Bapak kan itu apa? Kerjaan di ruang guru. Saya tahu. Ya itulah kejadian paling sentolop, Pak. Malu tuh, Pak. Hah? Malu. Kerjain di meja guru di SMA. Gua Baru dulu teman-teman. hebat dong, guru dong. Meja Bapak. guru gua, lu tau nggak? Nggak sekaya meja-meja yang lainnya. Iya. Meja gurunya tuh tinggi gitu. Kayak meja hakim. Iya tahu, ngerti gua paham. Malu, Pak, di kelas sekolah sih. Bangga dong Bapak dong. Sekelas ketawa. Bapak Sial. yang paling depan sendiri berarti Iya, kan? benar. Iya hebat Bapak. 90 Pak ya? Hah? 90 ya? 90, nilai tertinggi Nilai 1000. 90. Nilai tertinggi 1000. Iya, 1000 kan? Iya. Jadi Bapak 0,9. nol. Puas. Wah, itu pertanyaan sulit sekali. Karena saya itu dulu terkenal sebenarnya sebagai ladies man sebenarnya. Ya. Ladies man lo. Banyak dulu cewek. Maksudnya laki-laki wanita gitu maksudnya. Maksudnya gendernya nggak jelas apa gimana sih? Tomboy dong berarti. Dulu Laki-laki tomboy. saya tuh dulu dideketin Kok, sama Wak? cewek-cewek terus gitu. Capek sebenarnya jadi orang terkenal di sekolah ya. Cewek-ceweknya Deketin manusia apa cewek. wawa? Nah, karena saya dulu emang salesman BH juga kebetulan. Jadi, Selesai deh. Langsung bajigur. Kameramannya ilfil. enggak. Tapi karena saya dulu emang soal pengalaman memalukan tuh dulu saya pernah sebenarnya ya. Jadi saya ingat banget ya, saya lupa sih tapi sekarang. Enggak, waktu itu saya kebetulan disuruh guru bahasa Indonesia saya masih ingat namanya Pak Kis. Waktu SD kelas 6. Terus? Disuruh bikin puisi, tema bebas, puisi apapun boleh. Oke. Kebetulan saya karena suka sekali dengan Hairil Anwar, saya puisi Kamu. aku, Pak. Kok kamu? Kamu puisi apaan? Bapak sih masuk ke kamera mau. Izin kamera. Oke. Jadi saya dulu pilih Hairil Anwar aku. Oke. Semua kan tuh udah maju kan. Saya terakhir. Kebetulan dapat posisi ya kan. Terakhir Gema maju ke depan. Tuk 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 tuk. Naik tangga ya kan tuh yang di depan kelas tuh ya. Suka ada tangga gitu kan. Gue teriak dengan suara. Jadi kan dulu waktu diajarin sama Pakis tuh baca puisi itu harus sesuai dengan hati, suara harus keras. Oke, Asik. Pakis. Seret. Aku sekelas lu teriak monyet. Aku gua nggak konsentrasi akhirnya dapat 5 Pak puisi saya ya nggak konsen pas baca. Teman-teman saya telek semua. Saya diteriakin monyet lu satu kelas gua heran lu bisa pada kompak gitu loh sama gua. Pada nggak demen sama gua kayak nih. Dari muda udah dibully gitu. Dari muda udah dibully. Iya. Nuk Bapak. Dari tua udah dibully, sekarang udah muda. Dari tua udah sekarang udah muda ya. Kesel gitu tapi ya emang susah sih jadi orang terkenal ya. Di sekolah tuh kemana-mana selalu diikuti kamera. Kalau Bapak diikuti sama Bapak punya hutang, Pak. Dulu abis cendrawasih Bapak punya hutang sama tukang jengkol. Tahu banget enggak tapi ya begitulah ya pengalaman sangat malu sekali. Bapak dulu diikutin kamera terus ya? Iya. CCTV maksudnya. Copet gitu. Oh, Curiga satpamnya. udah pro gitu loh, Mas. Silau. Oke. Gitu ya. Dulu waktu itu saya juga pernah ya pengalaman kedua karena saya tidak tahu sama sekali tentang ojek. Jadi dulu saya tuh ikut jemputan terus kan ya. Oh, nggak nanya sih. Iya sih, benar juga sih. Akhirnya suatu saat jemputan saya pergi duluan. Karena saya juga bandel main bola ya kan, nggak tahu waktu gitu loh. Bapak main bola apa bola main Bapak? Bola kok saya main bola. Ditinggalin jemputan saya. Akhirnya, Dulu? kan. Dulu. Besok sih. Ya dulu lah. Terus Saya tinggal jemputan, saya tiba-tiba naik ojek ya kan, nggak kepikiran. Yang penting pulang. Rumah mana, Dek? Ya, pos bang. Pas pulang lu taunya ditagih 15.000 lu sekali jalan kan. Murah ya, Pak ya? Zaman itu mahal, Pak. 15.000 sekarang. jajan gue di rumah seceng. Oh iya. Seceng dapat nasi, gue sama ayam. Iya. Gitu Sama malu SMS kan. lagi. Akhirnya pulang-pulang pembantu gue darah tinggi. 15.000, Dek. Hi. Dalam
namanya Mbak Tia tuh dulu. Mbak Lia. Mbak Lia. Iya. Tia sopo ya? Mbak Lia dulu ya, pejantungan Mbak kalau nonton ya Mbak. Itu pengalaman memalukan saya di sekolah sih. Aduh, Itu bukan puas di lu. Kalau Anda kencing di celana, Mm-mm. kalau Oh. saya sempat kecepirit. Ini bener nggak lo? Waktu saya SD, tepat kelas 5, pas di jam 5, Gurunya siapa itu? di hari dan tanggal 5 di Terkutuk bulan. banget tuh hari. Anjir 5 semua. 5 semua, Mek. Gile. Enggak. Untung dia makan 7 lo. Udah kayak kalender ini tau gak lo? Dan Kalian bernyingging lu. hidup saya tinggal 5. Apa nih? Kok jadi acara cenayang nih? Ini beneran ceritanya. Bodoh lah, Mi. Saya serius cerita. Udah cepetan kambing. Kesal. Saya kecepirit di tanah. Dan satu pun gak ada yang mau nyebokin saya. Ya iya. Kuning apa coklat? Ya agak kekuning-kuningan kecoklatan. Yang itu nggak perlu detail sih, pokoknya intinya kan kita udah tahu. Gitu. Bodoh lah. Cepir itu apa? Cepirit yang jelas gak ada yang rainbow. Pakai nanya warnanya. Bodoh lah. Nggak wajib. Itu di pengalaman pas SD. Mana ada cepirit Magic Wibinio, kambing. Ya udah ada kacang-kacangnya dikit pak. Magic Wibinio, mana Ada, jingga ada. biru. Ada. Ada ya. Lalu lah, Mi. Coba aja Anda makan es krim warna merah. Dulu kan ada beda pop warna Iya. merah. Oh iya sih, lu ada yang pelangi enak tuh. Ingat. Sumpah. Pelangi. Pada pepelang itu kan Kan jadi ada. ngomongin pedal pop. Walls, I see you. Enak itu. Iya bener Ya enak. udah cepetan intinya apa lu Enak, cepirin manisnya rainbow. beda dari yang lain. Beda. Yang lain tuh manisnya enak. Pedal pop yang Ini dulu. manisnya tuh itu alami. masih ada nggak ya? Tahu gua masih. Kayaknya masih ada. Masih. Udah yuk, sekarang baru jam setengah 11 Yuk, malam yuk, yuk. 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 Pergi dulu. Lagi ngerekam gitu ya. Dan pas saat saya SMP SMP. 4 kelas 2, saya Waktu dengar SD. dulu saya suka sekali yang namanya sepatu basket. Terus. Sepatu basket merek Nike saya punya. Ah, Nike lah. Adidas saya punya. Orang Udah, gila Pak. dong lu sebelah kanan kiri beda merek. Anjir. Kanan kiri beda merek, Mek. Orang gila. Yang kanan Nike, yang kiri turuni. Adidas. Nike dan turuni, tau gak lo? Nike dan turun ya. Lengan tuh lucu nah. Dan Tengah-tengah Yeezy ya kan. Kasogi di atas. Anjir. Kasogi batal kalian. Dia dibully Kasogi ternyata udah nggak ada gitu. lu. Iya ya. Kasogi dulu. Ini sebenarnya jawab pertanyaan apa sih? Mana-mana. Bapak mama, gua mau waktu bapak nih. Nyebut merek doang Ya kan tadi, bener, bapak anjing. nih. Free promote. Jadi intinya Jangan saya ya kan? kecepirit aja. Di SMP saya bermain basket, saya tabrakan dengan orang lebih besar dari saya dan saya mental sekitar 1 meter. Oh, lumayan sih. Lumayan sih. Ya. Kasian banget tuh aspalnya. Dan di situ hampir satu sekolahan ngetawain saya. Gitu Pas kan? jam istirahat pula, Kenapa? gara-gara saya nabrak. Terus? Orangnya lebih besar dari saya. Itu kecipiritan. Orang yang nggak apa-apa, saya ini yang mental. Pertanyaannya enggak banget. Kecipiritan masih ada itu. Disimpan ya buat kenangan ya. Itu sebenarnya masih ada kecepirit. Masih ada. Saya simpan di dalam peti mati. Oh. Apa nih? Ulang lagi deh, Mi. Iklan. Oh, awet. Iklan. Pakai itu. Cut, iklan. Posisi udah pas lu. Oke, siap, Gam. Pertanyaan berikutnya. Deng. Pemain Smackdown yang disukai. Trisartus, Lita, terus pacarnya si dulu ya, Jeff Hardy. Lupa saya. Bukan. Lah iyalah. Bukan sebelum Lita. Oh, Sebelum Lita. Lupa gua. Linda. Hah? Linda. Ya Rosalinda Yamoy. Ini. Ya, tuh. Sama Oh iya. paling favorit saya, Pak. Fitri semua what the rock is. Cooking. Ya kan? Salah, nggak gitu Adro nggak gitu. Kamu bukan fans sejatinya, salah. Bodoh. Saya menjawab dengan gerakan ini. Oh, iya, Apa maksudnya iya? iya. Pemain Smackdown favorit siapa? Siapa? Apa? FG. Oh, FG kalau gitu kan. FG. Lu ambilin obat itu sih. Obat Asma. nyamuk. Kalau jasma gitu.
Nggak, serius. Asma. Udah jelas dong, lu pada udah nonton Talas Siapa? Indonesia. If you smell what the rock is, Oh, Rekisi ga. Rekisi. Rekisi Nah, bang. gini, gue harus jelasin dulu kepada teman-teman yang nonton hanya di era WWE sekarang ya. Dulu itu WWF masih ya, dan itu ada Attitude Era, masa-masa kebetulan gua waktu itu masih SD ya. Itu masih ada di RCTI. WWF, WCW dulu. WWF, Pak. Dulu WCW. WCW. Itu sebelumnya lagi, Pak. WCW itu zaman-zamannya Siapa dulu yang itu? Hulk Hogan ya? Siapa? Hulk Hogan jagoannya. Sting, Sting, Hulk Hogan, lu nonton pas Sting udah tua, Pak, udah botak sininya. Dulu sih nggak Terakhir ganteng, kemarin loh. ya kan lawan Triple H. tampan. Dulu Sting tampan. Sama kayak saya, Pak. Semua orang chatnya tuh, kalau udah gini, Sting, ya kan, keren banget. Hulk Hogan ya kan. Terus tiba-tiba WWF datang nih ya kan, eranya WWF. Karena di RCTI dulu setiap jam 10 malam. Nungguin siapa? The Rock doang. If you smell Muncrat. Muncrat kemana-mana. Lu tahu nggak dulu? Kalau gitu pada tahu nggak logo Smackdown dulu apa? Tahu gua. Apa? Yang Indonesia, yang Iya. Indonesia. Smackdown! Kita pakai takbes itu. Dulu Smackdown di RCTI, ngetop. Iyalah, dulu Smackdown. Ngundang Rikishi ke Jakarta, Rikishi. ngundang si siapa? Mick Foley ke Mick Jakarta. Foley. The Rock sampai pernah ngucapin ulang tahun loh ke RCTI. Iya. Happy birthday RCTI gitu-gitu kan. Iya. Dulu kenapa The Rock tuh paling ibaratnya merinding? Karena skenarionya dulu bagus. Iya. Dan lawannya tuh bagus-bagus. Triple H sama keluarga Vince McMahon family itu McMahon family. seru banget gitu kan. Betul. Inget film. Paling gue favorit tuh dari seluruh WWF tuh Stephanie kan? Iron Man. Itu saya juga favorit, Pak. Stephanie McMahon. Iya sih, gue juga sih bener. Cakep, Pak, itu, Pak. Beneran, Pak. Bener, cakep. Cakep, Pak. Maksud gue skripnya Oh, itu cakep. tuh Stephanie apa Emma Watson? Emma Watson. susah itu. Pertanyaan aku jadi menyimpang. Susah. Siapa? Itu ibaratnya gue poligami, lu nanya istri mana yang lebih cintai, susah jawabnya. Dua-duanya bini. Saya lempar guling, Pak. Kekerasan dalam produksi. KDRP. Nah, tapi serius. Jadi zaman dulu itu paling seru kalau lawannya Triple H. Dan pertandingan yang paling gue ingat sampai gue punya koleksi VCD-nya yaitu Iron Man match The Rock sama Triple H. Ingat gak, Pak? Iron Man. Iya, Iya. udah seru-seru draw kan, di ending draw datang Undertaker ya kan. Pas lagi si Triple H dikerubutin sama Vince McMahon segala macam, datang. Undertaker comeback. Iya. Semuanya dicolok-colokan, buar. Dulu Endingnya ternyata The Rock-nya didiskualifikasi karena Undertaker nolongin. Padahal Wah, sebenarnya penonton pada bantuin rame, dia kita yang di Triple rumah H. lo. What? No! The Rock! Triple X dulu masih dibantu sama DX. DX Aduh. dulu bukan Shawn Michaels, dulu DX itu Road Dogg sama X-Pac. Iya benar, itu adalah masa-masa. Masa-masa indah. Aduh, zaman sekarang nih bukannya mengejek apa gimana ya? Gue nonton WWE sekarang. Enggak ada etikanya, Pak. Enggak ada etikanya. Bosan walaupun Rock udah balik ya ke WWE. Walaupun udah, anak-anak udah. sekarang sebelah gue pada, wih, seru. Tidur loh. What is this? A lullaby. Ya, tapi bener. Kalau udah nggak percaya, gampang di YouTube lu cari WWF Attitude Era, gila seru banget. Iya. Makanya penontonnya beda, Pak. Dulu tuh wah, sepi kan? Sengaja dulu Triple H masuk gitu kan musuhnya. Diam dulu kan. The Rock-nya nggak langsung masuk, diam dulu lama gitu. Tiba-tiba, "If you smell, why?" Kita nonton di rumah. Saking senangnya delay gitu loh. Saking ininya ya kan. Aduh, nggak ada yang lebih indah dari masa-masa itu ya. Enggak ada, Pak. Smackdown pun masih seru dulu. Gila. Seru banget. Main triple threat lah. Gila. Mick Foley dulu paling gila. Dia lompat dari itulah King of the Ring ya, judul apa sih dulu namanya? King of the Ring, Hell in a Cell. Hell in a Cell lompat dari gubrak, paling orang gila tuh. Tapi ibaratnya paling sinting, lompat ke jarum-jarum gitu. Ya itulah Pak, banyak favoritnya Dia Pak. gila kan? Hampir semua kalau saya. Tapi paling utama The Rock. Ngomongnya apalagi kan The Rock. Ngomong paling jago The Rock. Ngata-ngatain. Sekarang Rock karakternya dilemahin. Sekarang The Rock sempat pas balik dia 2011 karakternya sosok mau dibawa kayak dulu. Kayak jomplang Pak, langsung kayak
rooster yang sekarang tuh kayaknya ini Orang terbagus. akhirnya diunggulin Dwayne Johnson ya kan. Ya udah. Saya ternyata geek banget. WWE. Saya akan menjawab sebagai orang pada saat dulu ya, Iya. era tahun 2000-an dan juga pada saat wibu. Ibu-ibu. Saat wibu. Oke. Ya Debra dong. Saat serius. Aduh, barusan tuh sumpah. Aduh. Saya paling suka dulu Ken. Dulu Oh dengan iya, bapaknya ya si Emang bapak itu? Paul Betet. Emang bapak itu ceritanya? Iya, Paul Berer ya Paul namanya. Berer. Emang itu ceritanya bapaknya ya? Iya, Paul Iya. Berer. Ceritanya kan bapak ya, polisi. dulu zaman dulu tuh bukan polisi, Paul Berer yang gemuk. Sebagai Maksudnya? manajer ya, manajer Ken. Makanya dulu di game PS1 ya, namanya Ada Smackdown 2 sejarahnya. Know Your Role. Setiap pakai Ken selalu ada Paul Berer. Apalagi Itu bapaknya. Sebagai manajer iya kan Iya. ceritanya bapak ya. Kalau nggak salah Undertaker sama Ken itu kakak Nah, adik deh. Kakak adek, kakak Pak, adek. zaman dulu nih Pak, kalau Paul PS1, Berer. PS1 Ken yang topengnya dulu ya, yang Iya. topengnya bukan yang Iya, sekarang lemah. Sekarang buka topeng. dia berkuku. Ken. Dulu tuh kalau Ken sama Undertaker dateng tuh. Ah. Dulu setiap smack tuh Ken. Dulu setiap Undertaker sama Ken masuk ke ring ya, tiba-tiba tuh kayak seru banget pertandingan tuh Pak. Wah itu kalau udah di depan TV Pak kita udah Datang Big Show. pas ngomong gitu datang dia lagi. Pas momennya. Oh iya Big Show dulu kurus. Tinggi kurus. Penting. Dulu Big Show tuh kita tahu dari dia zamannya gondrong. Walaupun sekarang udah kurus lagi Pak. Terakhir. Ini apa lagi nih Mark Henry ini satu. Gitu Pasti Pak. tahu juga tuh Smackdown yang lamanya Mark Henry. Sekarang masih ada. Masih ada ya sekarang ya. Masih dia. Dulu tuh favoritku sebenarnya banyak sih. Dulu nggak cuman Ken ya. Kalau dulu mungkin ya orang The Rock, Triple H, Ken, Stone Cold kecap asin dulu ya alias Stone Cold. Iya kan? Dulu namanya Stone Cold kecap asin. Stone Tapi yang Cold paling Steve diinget Austin. dulu adalah Tukul. Oh iya. Oh, Nah, Tukul. toke. Iya, iya. Rambutnya kan blonde-blonde itu kan. Rambutnya blonde-blonde. Oh, itu Blonde-blonde. ada Scotty Tuoti, Grandmaster Sexay sama Rikishi. Tak dik tak dulu gue di tengah mall begitu loh. Dik tak orang ngeliatin apa sih ini anak? Iya benar. Rikishi dik. Dan smack itu Rikishi pakai pantat gitu. Iya. Iya Kan benar. nama ultinya Kiss My Ass. Kalau zaman sekarang pasti udah disensor tuh, Pak. Pakai pantatnya Alip. Waduh. Sang demak. Dulu tuh zaman John Cena tuh belum You can see me, my time is now. Belum dulu John Cena masih kongwek. Nge-rap dulu. Dulu John Cena masih kurang kece. Sekarang tak kenapa gua nggak ngerti di game WWE kenapa jadi John Cena yang paling kuat deh. Iya, 95. Dulu tuh zaman dari era Attitude Era tuh gue inget banget ya yang dimana masa X-Pac, Road Dogg, Undertaker Tukul, Undertaker Ken, semuanya tuh karakter kuat ya. Sampai si Stone Cold, sampai McMahon Family jelas tuh paling kuat. Big Show dulu ada Big Boss Man. Big Boss. Emang family lemah sih. Iya, tapi maksudnya semuanya ada karakter. Akhirnya tibalah di era PS2 di mana yang kalau nggak salah Here Comes the Pain, di situ ada karakter baru namanya Brock Lesnar. Itu masih bagus. Oh, Iya. Brock Lesnar tuh masih Lesnar. bagus. Yang FU-nya lebih sakit dari Iya. John Cena diputer. Bang, gila. Saya juga geek sebenarnya ya kawan-kawan ya. Perempuannya. Nah, nih ya WWF Divas itu saya paling hafal dulu ya. Favorit itu Debra ya. Jelas banget ya kan. Turunnya turunnya aja imut pelan-pelan. Gitu ya. Lo pacar Jeff Hardy, si Lita ya kan waktu Lita sama The Rock, Triple H sama Tristratus tuh Pak. Ya main tag team seru banget. Si Lita smacknya ya kan dari atas. Wah, gila. Jangan saya. Geek banget aku. Sebenarnya tuh dulu gue juga suka sama yang namanya The Rock. Cuman pas saat lagi PS1 ya. PS1. ya. Kita main, lu suka banget sama The Rock. Aduh, gue pengen pakai The Rock nggak bisa. Ya udah deh, akhirnya gue pakai Edge dan akhirnya gue Edge era dia jagoannya. suka jatuh Ami itu cinta satu jatuh-jatuhnya sama kalau- Jeff Hardy. Jeff Hardy sama Matt Hardy. Gue suka Ade, banget apal gua tuh. Hardy Boys. Yeah. Boys. Gini nih. Yeah. Gimana sih? Kalau mau Gini. nyemek. Gini. Gini. Gini tiga. Gini. Gua apal lo. Gue nggak Gini bisa. dulu Mon, baru gini Mon. Pistol. Begini Gua nggak tuh bisa, baru lu. gini. Set. Saya begini. Oh, gitu ya. Itu jadi Nggak itu. bisa Pak. Oh ya kan. Oke. Hardy Boys ya benar dulu. Tapi kayak yang gue ingat zaman dulu tuh pas WWF sama WCW ya. WCW. Iya. WCW ya. WCW. WCW ya. Dan Bisa. WCW.
bahasa Inggris saya jelek. Itu gue suka banget sama Hulk Hogan. Hulk Hogan benar. Dengan kuning ya kan, rambut kuning dikunci. Gaya-gayanya pura-pura budek. Hah? Oh iya, Iya. jidat jenong. Jenong. Ya kan? Iya benar-benar. Sampai ke Windro ya. Dan ya saat kejadian yang apa WWF itu Pindah ke banyak WWF. banget yang namanya kejadian-kejadian masuk TV, seorang anak make up aneh. Iya. Sejak itulah di brand. Itulah WWF lagi Sejak stop. itulah Ya, di stop. Setelah di stop tapi balik lagi sempat. sempat balik lagi tapi udah enggak. Di TV One. Habis itu ada yang meninggal lagi. Ada yang meninggal Di lagi. stop Di lagi. stop lagi. Entah kenapa gitu. Indonesia kalau nggak perkara nggak enak gitu loh. Indonesia. Makanya dari situlah saya mulai membenci. Mau sangat saya di situ saya merasa. Padahal- Membenci anak-anak yang mencontohi. Oh. Sebenarnya saya juga pengen mencontohi. Oh. Cuman badan saya kurus gitu. Yang ada malah badan saya yang Jadi patah. Pak, sekali Pak yuk. Yang masuk berita saya dong. Dulu Bang Ami ikutin gaya-gayanya Edge tuh yang ngerangkak-ngerangkak so lucu gitu. Ah, kapan? Ah, Oleh yang jalan pakai tangan gitu kayak Edge. Oh, merasa coba dong, coba dong. Gitu kan. merasa Saran lucu. dong. Gitu kan. Coba dong, saran dong. Jadi seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini dari dua orang sekaligus jadi satu. Pertama, tinggi badan Anda dan apa hobi Anda? Oke. 110 cm. Apa? Diulang lagi pertanyaannya. Tinggi badan Anda berapa? 110. Dan satu lagi adalah hobi. Disebutin ya, I5 Q&A. No comment. Tinggi 110 cm. Kekencengan muternya. No comment, damai, damai. Muten Rossi, damai. Jandana kamu Senin. Tinggi gua itu 160 terakhir ya. Terakhir itu pas lagi Indonesia Got Talent itu tahun 2010 diukur itu 166 Sekarang tambah 4 lah. cm. Sekarang naik lah jadi 164 lah mungkin. Gua sendiri kemana? Berarti tinggi lu setinggi Carlos ya? Nggak apa-apa, Roberto Carlos kan gitu Roberto Pak. Carlos lo. Roberto Carlos itu 164. 168. Ada pepatah berkata, orang pendek itu biasanya tampan. Iya, tapi ini tidak. Ngomong gua. Itu bukan pepatah tuh, patahan. Itu kata Lucu kamu ya, kayak iceberg, tahan. Oke, di sini ya. Nampar adik boleh nggak sih? Ada dalilnya nggak? Lalu Oke. hobi Pak. hobi. Kalau hobi banyak pak. Hobi. Dari kecil saya Burung itu, teh. hah? Hobi. Ke hobi dalam burung teh, hobbit. Nampar sepupu dosa nggak teman-teman? Nampar sepupu. Dosa nggak? Nggak kelihatan Pak. Oke. Jadi kalau hobi dari kecil, hobi gue tuh gambar. Karena sama tante gue dulu punya papan tulis gini-gini, whiteboard, pakai spidol gambar, ya kan. Terus tiba-tiba ada bolongan kecil gitu kan. Apa nih? Gue kopek-kopek. Lu air tuh whiteboard tinggal separuh lo. Gue kopek whiteboardnya. Oh jadi lo yang Lo. Iya, selalu. Jangan Emang lu udah akhir? belum sih. Bodoh. Kamu Kan? Gue gambar-gambar gitu. Terus dulu ada buku cerita yang begini nih, yang dari Jepang sebenarnya, dari Alex Media Komputindo. Gue suka niru gambar suatu saat gini, ada suatu cerita gara-gara gue gambar-gambar terus kan, gue hafal teman-teman sampean, gambar tuh hafal, bagus, gue nggak bukan sombong ya, tapi gue sendiri waktu kelas 2 SD tuh, gambar gue udah bagus banget, hafal gitu loh, hafal, udah kan, suatu saat ulangan bahasa Indonesia, ulangan umum, ya kan, gue dapat nilai 10 dari 100. 10 nilainya. Kaget kan nyokap gue nanya ke gurunya, Bu Nababan waktu itu namanya. Bu, ini kok Tara bisa 10? Wah, Bu Nababan bilang lu, ini Tara bikin cerita luar biasa loh. Jadi gue bikin cerita sendiri tentang ikan paus yang ditangkap gitu kan, pokoknya dia begitu. Dan itu dapat nilai 10. Katanya kok ini ceritanya bisa kayak dongeng-dongeng gitu. Jadi gue gara-gara sering baca buku dongeng, gue sering bikin cerita sendiri. Terus gue Apa tulis, jiplak copyright? kok jiplak? Copyright. Cerita gue sendiri. Enggak. Bodoh. Cerita gue sendiri, abis itu gue bikin ya tentang ikan paus ditangkap gitu-gitu. Terus nilai 10, Pak. Katanya pembawaan itu kok bisa kayak buku dongeng. Terus gue pakai gambar lagi, gue gambar gitu kan, bawahnya ikan paus. Besok gue bilang guna babat. Itu hobi gambar. Terus hobi gambar tuh berlanjut sampai SD. SD tuh gue pindah jadi murid baru sama. Gambar terus orang teman-teman pada, ih gambarin dong, capek sampai Pak. Gambar sekelas, sampai guru-guru. Dulu ada Pak siapa tuh? SD. Siapa? Wali kelas tuh siapa aja? Pak Amir, Amir, Pak Pak Herman.
Satu lagi Pak Sugeng, Pak Herman ya. Pak Kardi. Pak Kardi ya? Kardi guru matematika Pak Kardi. Pak Kardi kalau nggak salah deh, ada pokoknya ada lah guru gitu kan. Demen banget sama gambar gua. Tara, gambarin Shinchan dong. Jadi gua dulu kelas 6 SD. Sama Pakis. Itu kan lagi populer-populernya Shinchan. Gua bisa gambar Shinchan kan. Teman sekelas pada, bikinin dong. Bukan hanya gambar, teman-teman. Minta bikinin komik. Jadi Shinchannya gua bikin bercerita. Ya ampun. Komik dah nih. Udah di halaman buku belakang bikin dong komik ya deh. Pak Kris tiba-tiba, apa itu? Pak Kardi. Pak Kardi, kok bagus banget sih? Bikinin dong. Bikin. Besok minta lagi, minta lagi. Capek. SMP ketemu, banyak tuh ya. Ada Dinoy, kalau masih ingat, gue masih ingat nama-namanya. Dinoy, Lutfi, Samir, banyak pak dulu. Oh, kan Mega sekarang jadi Mega komikus, cewek. Mega Astari jadi komikus beneran sekarang. Dulu kita berempat ngabisin buku tulis pak. Waduh, ternyata SMP ya, ada buku tulis tebal deh. Waduh, gue simpen. Yang tipis-tipis malah buat sekolah, yang tebal-tebal buat komik. Ya, bikin komik gitu kan. Wah, hebat pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP gambar bareng, tukar-tukaran sama teman. Udah kan. Nah, terus kelas 3 SMP kebetulan ada kan ujian praktek. Nah, seni musik bingung kita, aduh apa ya? Nah, pada saat itu kita nyanyi bareng paduan suara. Nah, dari situ udah agak senang musik. SMA dilanjutin lagi hobi musiknya gitu kan. Akhirnya paduan suara gitu. Nah, terus tapi gue kuliahnya milihnya seni rupa walaupun cuma 6 bulan ya. Itu seni rupa di UNJ. Numpang Pak ya. Universitas Negeri Jakarta. Jatuhnya numpang sih, 6 bulan soalnya. Universitas Seni Numpang rupa. Jakarta ya. Hmm. Numpang. eh. Numpang, Pak numpang kan 6 bulan. Iya sih Ya benar. udah numpang. Iya Jangan sih. kita saya. Jangan lawan. Iya benar. Pak Rektor. Ini Pak. Lu nih. Terus hobi-hobi lain banyak. Hobi-hobi Nah, lain ini banyak ya. makanya. Ini salah satunya. Ada hobi berenang, ada hobi juga main. Oh, makan ya. Nggak nyadar wujud kamu. Nah, terus ada Dia nyebutin dia sendiri. terus gua juga kadang-kadang suka hobi itu main biliar tuh dari bokap sih. Oh, Main iya. biliar ya kan. Aduh, banyak Pak, banyak hobinya. Ya. Tapi pertanyaan gue satu, yang hobi lu sampai sekarang ini. Jadi dulu ah. Bisa suka seriosa. Bisa suka seriosa. Jatuh cinta sama seriosa. Oh iya, kalau Serosa Gimana itu jadi lagi paduan suara SMA kelas 2 SMA. Pertama kali ngedengerin namanya Il Divo, Pak. Il Divo di TV. Ini apa nih gitu kan, tinggi banget nadanya ya kan. Akhirnya di situ kita rombak paduan suara kita jadi kayak Seriosa gitu. Udah gitu kebetulan tahun 2010 ada Indonesia Got Talent, iseng-iseng ikut ya kan. Cuman ya itu kan, padahal gue udah bilang tuh pas lagi tanda kontraknya saya alergi debu gitu kan. Wah, panggung debu semua. Akhirnya sebenarnya kalau mau jujur pas lagi itu tuh finalis apa semua, gue nggak pakai, ibaratnya kalau Seriosa tuh ada teknik suara kepala kan. Jadi rongga di sini yang dipakai gitu loh. Oh, Jadi suara kepala ya, Pak? Iya. Kenapa emang? Oh, kepala itu suaranya, Pak. Kalau Alif suara apa ya, Pak? Kan saya suara Tuhan. Berarti menggema gaung gitu. Iya, Pak. Jadi kadang-kadang Begitu kan. saya kadang-kadang mendengarkan. Jadi dari Il Divo gitu kan. Gitu. Jadi karena Il Divo akhirnya Bapak suka. Gara-gara Il Divo itu langsung Seriosa terus udah. Waduh, gawat, gawat. Awat nih. Tinggi Badan saya itu satu. Lu berapa kan? Hah? 180 ya? Enggak, gue udah 201 sih. Hah? 21 lu bohong banget kan? 201 udah ngeliatin bapak ini setan. Oke. Bang Alip itu 180. Enggak bohong. Enggak, bohong. 180. Enggak. Kurang 20. Enggak, 168 tebakan gua. Kamu 168. Beda cuma 2 cm paling. Ah, telek. Sumpah. Telek. Ayo kejar-kejaran. Ayo. Ayo. Iya, telek. Paling top 170. Enggak, Pak. 180 tuh gemas, 184. Itu enggak, lu enggak mau 180. Udah aku deh. Udah 186 dah. 170. Iklan. Bodoh. Terakhir aja, Pak. 3 tahun yang lalu, Pak. 178, Pak. Lu ciut kan habis itu. Kok menciut? Emang lu pikir gua cucian ini yang udah lama disimpan? Setan. Cuci Nah, hobi. Hobi. Ya kan? Hobi, Pak. Tahu lu tinggi berapa jadi tadi? 178, Pak. Terakhir itu 3 tahun yang lalu. Kalau lagi tidur. Enggak serius. Kalau lagi bangun? Serius. Kalau lagi tidur kan. Bodoh. Berat. Berat badan sekarang udah turun, Pak. Dari 112 ya turun, Pak. Enggak, bohong banget. Udah ngomong ke Saya 108, Pak. Enggak mungkin juga. Bodoh, dah. Bodoh. Kenapa jadi bahas Iya, berat iya. badan? Bukan, itu di kuintal Oh, tadi. di kuintal. Oke. Telek kuintal. Sekarang 1 kuintal aja 1000 kilogram. Oke. Oke. Ya Kalau kan? gitu hobi Bang Alip. Hobi Bang Alip dari apa nih? SD dulu.
SD itu Pak. Injekin semut dulu kan, kalau nggak salah hobi lo. And bully. Itu mah gua banget dulu injekin semut, jahat deh gua. Dulu Pak hobi saya main sepeda Pak. Dari zaman Oh, dulu iya. Pak. Sepeda. Sepeda nyertak. Serius Pak, Iya. sepeda ya kan? Sampai bolos-bolos gue naik sepeda Pak. Terus? Dulu. Ya kan? Ini pengakuan saya. SMP volley. SMP. Lu jadi bolanya. Hah? Jadi hakim garis. Bodoh. Main langsung hakim garis. Ada juga Dia duduknya di Baywatch terus. Oke. Terus pas waktu SMA itu Pak, kan saya SMA kan Pak, kelas 3, kelas 1 kan, menjahit Pak. Asik. Hobi. Karena dulu SMK ya. Nah, Jahit luka ya, Pak? pas kelas 2 itu, Dia tadi psikopat banget lo psikopat gemal. banget loh. Jahit luka. Anak ini loh. Lulus SMA, saya ikut di salah satu komunitas Pak. Udah pegal saya pegangin. Di komunitas Pak, ya kan? Hmm. Saya ketemu komunitas taunya airsoft gun Pak. Komunitas airsoft gun waktu itu. Lu jadi sasaran ya? Enggak, jadi pas abis orang nembak nih, ya kan gue ngambil pelurunya satu. Ya nggak gitu telek. Telek. Terus. Akhirnya hobi saya Pak nembak airsoft gun sekarang Pak. Oh, lu nembak airsoft kan bisa? Bodoh. Loh, enggak, saya kan nggak tahu. Gue nembak bisa Pak, tapi nembak perempuan. Nah ini Ya, lu nembak antara mau enak, Nggak, itu benci, kesel itu Pak. pakai airsoft. nggak nembak airsoft gun-nya pakai peluru apa enggak? Hah? Enggak Pak, pakai burung kuku. Ya iyalah setan. Jadi peluru itu ada 3 macam Pak. Asik. BB, ya kan? Barang BB bukti. itu yang kok barang bukti. BB itu yang ini Pak. Yang apa namanya? Di penjara. Soalnya kayak BB itu yang agak yang Makanya putih. BB itu jelasin apa? Yang Kalau putih, nggak Pak. ngerti, BB Yang itu putih, apa? Singkatannya yang besi. apa? Barang bukti. Ya kan? Blackberry. Nah, Blackberry. terus ada Bau badan. apa bawa badan? Kok Anda menyebutkan diri Anda sendiri jam gitu? Asik. Terus, Aja gitu. Kedua, peluru karet Pak. Karet namanya apa? Peluru karet. PK dong. Hah? Bodoh. Terus yang ketiga, peluru beneran Pak. Itu yang nggak Nah, boleh, bentuknya yang gimana? boleh sembarangan Pak. Kenapa? Itu. Lu Hah? kenapa nggak boleh sembarangan? Ada izinnya itu Pak. Izinnya gimana? Hah? Izin ke kepala Eh. sekolah. Izin. Pertanyaan- Sakit. Sakit. Pertanyaan gua, peluru karetnya bentuknya kayak karet gelang. Lucu. Dia lucu loh sekarang Kan lo. gua nanya. Dan oh ya, SD, Jelas SD dong. saya hobi main demprak. Demprak apaan, Pak? Itu yang ngesot-ngesot di tanah. Yang Anjir, sesuatu. kayak kukang. Iya. Kan lu sih hampir smart kukang, Pak. Serius, gua nggak tahu demprak. Jadi demprak itu, Pak, 3 nih. 1, kotak 1, kotak 2, kotak 3, Nah, kotak kotak atasnya gelang. itu 2, Oh, itu namanya kotak 1 demprak. bodoh. Oh, yang lo Tapi si Alif main dempraknya di jurang, jadi kotak paling atasnya itu gunungnya jurang. Ngeri banget sih. Dia Psikopat gitu loh. Enggak, anak dua ini psikopat lo, gua rasa lo dulu lo. Gua nanya dia. Bener. Bener lo. Psikopat. Kamera gua. Bodoh. Dah. Tinggi badan saya itu terakhir ngukur itu 186. Gila. Itu terakhir. Bohong banget. Sebenarnya waktu pertama kali ngukur tuh 201 sih. Ternyata saya pakai Bucin sendal. ya? Gitu. Hah? Ternyata pakai sendal. Jadi pakai hak tinggi. Nggak, tinggi gue 186. Bener itu terakhir ngukur kemarin 2016 akhir. Saya masuk rumah sakit. Ya, dia tinggi sekali manusia ini. Iya, 186. Kakaknya pendek. Baru nyekek. Tampar, tampar ke situ. Nah, untuk tadi pertanyaannya apa sih, Pak? Tinggi hobi. Hobi. Tinggi udah. Hobi gue sebenarnya dari SD dulu main musik ya, main pianika karena dulu gue Sama perasaan orang. pemain perasaan orang. Perasaan bukan. Main pianika sama main suling dulu ya, karena dulu gue ikut drum band ya kan. Dan drum band bukan gue sombong, tapi drum band di alumni saya adalah drum band yang paling sukses di sekolah saya. Asik. Karena alumninya ikut semua, bukan karena gue. Dia dulu ya main pianika nggak niup. Nggak siapa bilang. Itu sebenarnya rekomendasi dari guru juga sih. Dulu ingat banget gue namanya Pak Ridwan. Gak apa-apa, gak hafal tuh gak niup. Yang penting pede dan gerakan benar. Ya kan. Ya, tapi itu dulu gue ikut drum band, gue inget banget. Aduh, gue jadi kangen masa SD gue. Ya, drum band beneran ini di alumni gue ya. Itu drum band tuh paling sukses karena satu kelas satu alumni ikut semua drum band. Cowok-cowok yang tadi pada futsal, gue rekrut salah satu. Ayo drum band bro, drum band. Tapi gue gak bisa main nada bro, akhirnya jadi drum. Gak bisa bro, akhirnya jadi digebugin sama drum. Oh, ya kan?
Horor. Nggak, bukan. Nggak, tapi serius. Akhirnya temen gue pada main drum, yang tadi pada main futsal tuh. Wah, main drum gitu. Akhirnya drum band. Itu SD. SMP sama sih, kelebihan main musik. Pasir. Hobi main pasir loh. Bukan. Main musik sama dulu SMP itu komputer sih udah mulai masuk. Karena SMP itu udah masuk era digital sedikit ya. Di zaman-zaman gua dia udah mulai ngotak-atik komputer. Zaman SMA. SMP. Itu Pak. zaman SD saya berarti itu. SMP saya. SD saya berarti. SMP. Saya SD. Saya SMP. Oh berarti modal lu ya? Atau lu gini nggak naik-naik lu ya? Kan lu ngomong. Terus habis itu SMP, SMA itu udah mulai hobi banyak sih. Salah satunya komputer, dan hobi gue sebenarnya selain itu musik juga sih. Musik, main piano itu udah sejak hobi dari kecil. Dan apa ya, nyanyi juga nggak ya hobi juga sih, karena cuma saya nggak bisa gitu loh. Pada saat saya nyanyi tukang bakwan berhenti dikirain manggil. Orang sampai meninggal, Pak. Meninggal, ngeri banget Pak. Suara saya kayak kematian. Enggak ya benar. Jadi waktu nyanyi suka sih, hobi banget, cuman karena nggak bisa gitu ya. Jadi ya saya tahu diri. Gitu. Nah, oke. Bapak tahu diri Itu nggak? hobi saya. Bapak tahu diri nggak? Hah? Bapak tahu diri nggak? Oh ya, dan satu lagi hobi sebenarnya banyak sih ya, kayak Bang Tara lah, main biliar gitu dan sebagainya. Dan oh ya gue inget waktu SD Dia karena main gua- piano sekarang. sampai sekarang gue main piano, tapi dulu karena gue dulu main pianika ya, gue inget banget dulu nemuin lagu Titanic ya kan, lagi zaman itu SD kelas 2, SD kelas 3 sorry, ada satu kelas, minta nota dong, gue tulisin lu satu sekelas, capek Pak. Oke, sejak itu saya deketin cewek-cewek ya, habis itu menjauh lagi gitu. Cuma minta nada doang, sedih banget sih gua. Oke. Sampai sekarang, Pak ya. Gitu, jadi hobi sampai sekarang musik tetap, musik, komputer, dan ketampanan. Ih, Tinggi saya Hobi ya? to the point saja. Dulu tinggi saya 180. Hah? Tapi entah kenapa tiba-tiba saya lama-lama menyusut jadi 170. kayak cucian Anda ya. Nyusut loh dia. Hebat. Saya menyusut jadi 170. Yang tadi 180, saya pikir saya bakal naik jadi 2 meter. Ternyata tidak. Menyusut. Baru kali ini ada manusia menyusut loh. Makin umur nambah makin nyusut. Anjir. Kayak Seperti itu. Dan hobi saya yang sebenarnya saya itu adalah pemain bass. Asli. Saya suka main bass dari dulu. Bos itu mah, Pak. Ini, Pak. Kadang kalau saya tidak punya bass, alip saya bawa ke kamar. Ngeri amat. Saya jadikan bass. Apalagi kalau di saat hujan turun dan genteng bocor. itu baskom Pak. Bodoh lah. Bahkan dia lucu ya kayak Sri Mulat gitu loh. Menandakan umur banget. Bahkan Sri Mulat tuh nggak lo. Bahasa apa bas? Baskom. Dibalik. Mokas. Intinya apa intinya? Bass kan. Intinya bass. Kita harus menghargai bass. Kok Bisa jadi nyambung ke bass situ hoki. ya? Kok nyambung ke situ? Padahal tadi ngomongin hobi gitu loh. Hobi saya seperti itu, jadi saya suka bass, saya juga bisa bermain bass. Saya Iya, punya dia dulu band, band, dan band saya sempat bubar. bubar. Udah Gara-gara satu bubar. orang. Udah bubar dan masih bubar. Masih bubar. Tadinya band saya itu udah naik ke atas, Naik daun ya? naik daun. Tiba-tiba ada yang nyamper, Mi, sini Mi, gue promoin aja Mi, jadi manajer deh. Asik. Oke, kita coba. Antara Dalam balik waktu lagi. 2 hari band saya langsung bubar. Wah, 2 hari. Anda Wah. manajernya udah ngamuk. Gua saya konfirmasi aja. 2 hari band saya bubar dan sampai saat ini saya tidak punya band, saya masih pengen main bass ya. Gara-gara si manajernya itu Iya. terkutuk laknat tuh manajernya itu. Laknat, cari dia. Cari. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima itu. Saya kesal. Sudah. Nah, Sudah. oke, Sudah. kayaknya itu dia terakhir dari Oke, episode kayaknya kali itu ini. dia. Thank you banget udah nonton teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Di samping saya semua ada Ami, Alif, dan juga Bang Tara sebagai salah satu kameramen. Jadi, teman-teman semua, intinya apa yang bisa diambil dari video ini hikmahnya ya? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Oke, dan Kok donat? intinya adalah donat ya. Intinya donor. Oke, thank you sekali teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nama saya Guma dari Guma Show Indo. Sampai bertemu di kalangan donat. Kok di kalangan donat sih? Kan donat. Sampai ketemu guys di video-video berikutnya. High five and thank you for asking. Tinggal telepon saja kalau mau nanya lagi silahkan telepon aja ya. Ke 1404. Enak aja sponsor. McD, I see you not. Oke. McD, I see you. Bye. I see you, McD.